Maroko, negara kecil, saya sebut kecil, di bagian barat benua Afrika adalah satu-satunya negara Afrika yang pernah lolos di Piala Dunia sampai ke babak semifinal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, Maroko malam ini sedang menjadi pusat perhatian dunia, termasuk bangsa Indonesia. Rabu malam 14 Desember atau tepatnya kalau waktu Indonesia Barat, Kamis dini hari nanti, Maroko akan bertanding dalam laga semifinal Piala Dunia melawan Perancis. Akankah Maroko akan sukses berhasil menghadapi dan menghadang tim dari Prancis? Wallahu a'lam bishawab. Maroko, negara kecil, saya sebut kecil, di bagian barat benua Afrika adalah satu-satunya negara Afrika yang pernah lolos di Piala Dunia sampai ke babak semifinal. Dan ini adalah prestasi yang luar biasa. Maroko berhasil masuk ke laga semifinal Piala Dunia 2022 mengalahkan tim-tim hebat, tim-tim besar, tim-tim yang sudah kondang dalam persepak bolaan dunia. Hanya ada 3 negara Afrika yang sebelum Maroko ini berhasil hanya sampai pada perempat final. Ketiga negara Afrika ini adalah Senegal, Kamerun, Ghana. Ketiga negara ini, negara dari Afrika yang pernah berhasil menerobos melaju Piala Dunia hanya di babak perempat final, tidak sampai ke semifinal. Dan Maroko telah menorehkan sejarah luar biasa, menggemparkan dunia persepak bolaan sampai ke semifinal. Maroko adalah negara kecil di bagian barat benua Afrika, ya di bagian barat. Jumlah penduduknya setara dengan jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah, yakni sekitar 35 juta jiwa. Kurang lebihnya begitulah. Maroko merupakan negara kerajaan yang terletak di bagian barat laut benua Afrika dengan garis pantai memanjang dari Samudra Atlantik melewati Selat Gibraltar sampai ke Laut Tengah. Ibu kota Maroko adalah Rabat, tapi kota besarnya bernama Casablanca. Di samping itu, Maroko mempunyai bendera berwarna merah dengan gambar bintang 5 sudut berwarna hijau di bagian tengah bendera. Sedangkan lambang negara berubah bintang hijau 5 sudut berwarna hijau dengan latar belakang warna merah, pegunungan, atlas, dan matahari terbit yang diapit oleh 2 singa. Dalam lambang negara Maroko terdapat tulisan bahasa Arab. Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris artinya, "If you glory God, He will glory you." Dan dalam artian bahasa Indonesia menyatakan, jika Anda memuliakan Tuhan, Dia akan memuliakan Anda. Letak geografisnya berdekatan dengan benua Eropa dan Asia. Karenanya, berbagai peradaban besar di 2 benua itulah. Maroko juga memiliki perpaduan budaya unik dengan ciri khas utama budaya Islam. Orang Arab menyebut Maroko sebagai Al-Mamlakal Maghribiyah atau kerajaan barat. Orang Turki menyebutnya Fes, adapun orang Persia mengenalnya Marrakech atau tanah Tuhan. Dalam sejarah, Maroko memegang peran penting terhadap penyebaran agama Islam di wilayah Afrika Utara. Negeri ini menjadi pintu gerbang masuknya Islam ke Spanyol, Eropa. Dari Maroko inilah Panglima Muslim Tariq bin Ziyad menaklukkan Andalusia dan mengibarkan bendera Islam di daratan Eropa. Bentuk negara dan pemerintahan di Maroko adalah monarki konstitusional dengan raja yang berperan sebagai penguasa tunggal. Kerajaan Maroko semula berada di bawah wilayah kekuasaan Bani Umayyah sampai akhirnya dinasti Umayyah jatuh ke tangan dinasti Abbasiyah. Maroko menjadi daerah kekuasaan Bani Abbasiyah. Kemudian di negeri Maroko mulai bermunculan dinasti-dinasti yang kecil. Dan pada tahun 789 Masehi, Idris bin Abdullah membentuk kerajaan Idrisid, yaitu kerajaan pertama di Maroko yang bertahan sampai pada tahun 974 Masehi. Selain itu, dinasti Idrisid mendirikan kota Fes
sebagai kawasan pusat pendidikan dan kekuasaan. Namun, setelah kekuasaan Idrisid memudar, orang-orang Arab mulai kehilangan kontrol politik di Maroko. Pada abad ke-10 Masehi, bangsa Maroko mengalami perpecahan dan terjadi kekacauan politik. Namun, masalah tersebut dapat teratasi ketika orang-orang Berber mengambil alih kekuasaan dan mendirikan dinasti Almoravid pada abad ke-11 Masehi. Pada tahun 1415 Masehi, Maroko menghadapi berbagai serangan dari bangsa Eropa dan berhasil dikuasai. Kemudian, pada abad ke-19 dan abad ke-20, Prancis, Spanyol, dan Jerman bersaing untuk menguasai Maroko. Akhirnya, pada tahun 1912, Maroko menjadi wilayah protektorat Prancis dan sebagian wilayah kecil lainnya dikuasai oleh Spanyol. Setelah Perang Dunia II, Maroko merdeka dari Prancis pada 18 November 1956. Tampuk pemerintahan kala itu dipegang oleh Sultan Muhammad V yang selanjutnya dinobatkan sebagai Raja Maroko. Raja Muhammad V wafat pada tahun 1961 digantikan putranya Raja Hasan II. Pada awal kekuasaannya, situasi politik Maroko diwarnai dengan kekacauan, kudeta, dan upaya pembunuhan. Pemerintahan di masa Raja Hasan II mengalami puncak kejayaannya pada tahun 1978 ketika Spanyol melepaskan Sahara ke wilayah pengawasan Maroko, Mauritania. Setelah Raja Hasan II wafat pada 1999, ia digantikan oleh putranya Muhammad VI yang berkuasa hingga saat ini. Secara geografis, Maroko berada di wilayah yang relatif strategis. Maroko di utara Afrika berbatasan dari arah utara dengan Laut Mediterania dan Selat Gibraltar dari arah selatan berbatasan dengan Republik Mauritania, sebelah timur dengan Aljazair, dan bagian barat dengan Samudra Atlantik. Luas wilayah Maroko sekitar 710.850 km persegi, termasuk sekitar 260.000 km persegi berupa gurun-gurun Sahara. Jumlah penduduk sebanyak 33,9 juta jiwa, mayoritas penduduknya beragama Islam, terdiri dari suku Arab, Berber, Eropa, dan sebagainya. Bahasa konstitusi negara yang resmi diakui ada 3, yakni Prancis, Arab, dan Amazigh. Hal ini didasari Maroko bukanlah bangsa Arab asli. Suku asli Maroko adalah suku Berber atau Amazigh. Begitupun dengan bahasanya. Bahasa asli pribumi masa dulu adalah Amazigh. Terdapat 4 musim di Maroko, yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan gugur. Musim dingin terjadi pada bulan Januari-Maret, musim semi pada April-Juni, panas antara Juli-September, dan musim gugur terjadi antara Oktober sampai Desember. Selain itu, hasil sumber alam utama dari Maroko berupa antimoni, batu bara, fosfat, kobalt, timah, dan lain-lain. Hasil pertanian berupa anggur, buah-buahan, kurma, padi-padian, dan sebagainya. Maroko merupakan sebuah negara muslim yang berdaulat. Pemerintahnya berbentuk monarki, demokratis, sosial, dan konstitusional. Sistem ini diatur oleh konstitusi tahun 1972 yang telah disempurnakan pada tahun 1980. Pada tahun 1992 dan pada bulan September 1996. Kemudian, pada tahun 2011, Maroko mulai mengadopsi sistem pemerintahan monarki konstitusional parlementer dan menyelenggarakan pemilu langsung pada tahun 2015 yang lalu. Kepala negara Maroko adalah raja yang saat ini dijabat Muhammad VI. Raja berperan sebagai pemimpin tertinggi militer dan memegang gelar pemimpin agama yaitu Amirul Mukminin atau pemimpin bagi umat Islam Maroko. Sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, diangkat oleh Raja berdasarkan dari pemimpin partai terbesar yang menang pada pemilihan umum legislatif. Demikian sekilas tentang negara Maroko. Semoga ada manfaatnya. Dan akankah Maroko berhasil menumbangkan tim Prancis pada laga semifinal Piala Dunia 2022 nanti? Kita akan lihat bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.